Saya Della Ramadhani akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Persepsi Mahasiswa Terhadap Pantai Sanur sebagai Model Pendidikan Lingkungan. Pertama, yaitu pendahuluan, para ahli telah menemukan kesimpulan bahwa berbagai permasalahan lingkungan bukan disebabkan oleh aspek teknis dan lingkungan, tapi lebih daripada itu, yaitu oleh aspek sosial perilaku manusia menurut Steig dan Flick tahun 2009. Wilayah pantai adalah daerah yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan manusia seperti pertambakan, pertanian atau perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Berbagai kegiatan tersebut menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan lahan, prasarana, dan sebagainya, sehingga dapat menimbulkan masalah-masalah baru seperti erosi pantai, tanah timbul, pencemaran lingkungan, penurunan tanah, dan lain-lain. Ini menurut Triatmojo tahun 1999. Latar belakang masalah, maka dari itu pentingnya pendidikan lingkungan untuk mencegah kerusakan dan upaya pelestarian lingkungan. Penelitian ini terfokus pada persepsi mahasiswa terhadap Pantai Sanur sebagai model pendidikan lingkungan. Adapun rumusan masalahnya yaitu, apakah Pantai Sanur dapat dijadikan sebagai model pendidikan lingkungan? Tujuan penelitian untuk menganalisis persepsi mahasiswa terhadap Pantai Sanur sebagai model pendidikan lingkungan. Hipotesis bahwa adanya kemungkinan persepsi mahasiswa terhadap Pantai Sanur sebagai model pendidikan lingkungan. Tinjauan pustaka menurut Walgito 2010 mendefinisikan persepsi sebagai suatu proses penginderaan yang diawali dari adanya stimulus yang diterima, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan. Desi Anwar 2003 pada halaman 324 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis bahwa persepsi diartikan sebagai opini, tanggapan, anggapan terhadap sesuatu peristiwa. Pantai sendiri adalah suatu barisan sedimen atau endapan yang muncul mulai dari garis air terendah sampai ke tebing atau ke zona dengan tumbuhan permanen. Ini menurut Rizal tahun 2013. Pada slide ini membahas tentang pendidikan secara umum, yaitu pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Selain itu, menurut Barlia tahun 2008, pendidikan lingkungan hidup harus dapat mendidik individu-individu yang merespon terhadap laju perkembangan teknologi, memahami masalah-masalah di biosfer, dan keterampilan siap guna yang produktif untuk menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan alam atau kelestarian alam. Desain penelitian merupakan penelitian kajian literatur sistematis, yaitu mengidentifikasi, menilai, dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada topik penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya dan telah memiliki batasan-batasan penelitian. Lokasi dan waktu. Lokasi penelitian adalah pada web Garuda-Ristek-Dikti dan waktu pelaksanaannya selama 1 minggu dimulai dari tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 17 Oktober 2020. Pada metode terdapat teknik pengumpulan data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini memuat informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung melalui survei, wawancara, observasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Pada penelitian ini, data primer diambil dari web Garuda-Ristek-Dikti, sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer dengan menggunakan Google Scholar.
Teknik analisis datanya menganalisis literatur yang telah dikumpulkan, melakukan sintesis pada literatur, dan menyimpulkan hasil telaah. Terakhir, ada daftar pustaka yang berjumlah 9 sebagai pendukung topik penelitian saya yang telah saya telaah melalui portal Garuda. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.